Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya ingin membahas tentang tari. Kenapa harus tari? Saya menemukan ada banyak hal menarik di dalam tari. Oke, kita mulai dari falsafah ya. Semua falsafah yang dimiliki negeri ini berawal dari matahari sebagai sumber kehidupan. Oleh nenek moyang kita dijabarkan menjadi ajaran luhur yang bernama ajaran kemataharian. Ajaran itu mulai dari pralambang kehidupan manusia dengan Sang Maha Pencipta hingga pada kehidupan manusia sebagai pangruating diu. Tahu diu kan? Diu itu asura atau sering disebut dengan raksasa. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana caranya nenek moyang kita menyampaikan ajaran leluhur itu kepada anak turunnya? Ternyata salah satu cara nenek moyang menyampaikan ajaran-ajaran itu adalah melalui tari. Tari dalam terminologi bahasa Palawa ternyata mempunyai arti gerak cahaya. Ta artinya gerak dan ri mengacu pada ra yang memiliki arti cahaya namun bersifat feminin. Jadi kira-kira kalau dibaca secara utuh, tari adalah gerak cahaya kehidupan. Kecerdasan nenek moyang kita dalam membaca alam semesta dan merubahnya atau mentransformasikannya ke dalam ajaran luhur, rasanya itu mutlak kita pertahankan dan kita lindungi originalitasnya. Yang saya maksud dengan originalitas itu termasuk busananya, termasuk alur ceritanya, termasuk musiknya atau gamelan yang mengiringinya. Betul bahwa budaya itu sifatnya menyebar, tapi bukan berarti budaya lain bisa seenaknya mengganti komponennya. Kenapa? Karena sudah jelas bahwa di dalam tari itu mengandung ajaran luhur yang bisa disebut sebagai pilar utama atau saka guru. Nah, contohnya bahwa dalam tari itu mengandung ajaran luhur adalah sendera tari Ramayana, ada lagi Mahabharata, ada lagi Kebo Iwa. Kita masih punya banyak sendera tari yang di dalamnya itu mengandung nilai-nilai luhur. Jika kita perhatikan, mungkin kita punya banyak kesamaan dengan negara India dalam hal baik cerita Ramayana, Mahabharata. Nah, dalam masing-masing wilayah itu, saya rasa kita punya pakemnya masing-masing sesuai dengan geografis dan adat budaya setempat. Saya yakin di India pun tidak dicampur-campur dengan kebudayaan lain. Pakaiannya sudah pakem. Nah, baik itu Kresna, baik itu Rama, ataupun Sita, Kunti, sekalipun Sengkuni, mereka punya pakaiannya masing-masing. Leluhur kita membuat keragaman pakaian dalam cerita wayang itu kan gak ngasal. Mengapa merubah komponen-komponen yang sudah pakem dalam ajaran leluhur itu sama saja dengan merubah pilar utama? Mungkin kita tidak terlalu berasa jika ada satu atau dua yang berubah, tapi coba bertahun-tahun, dampaknya akan menjadi masalah tersendiri. Mengapa ada tarian yang menggunakan kemben, ada yang rambutnya harus disanggul, ada yang sanggulnya harus pakai tusuk konde, ada lagi yang harus pakai sumping, pakai mahkota. Semua itu diolah bukan tanpa konsep. Ini ada salah satu contoh
kodifikasi dalam kebudayaan Jawa dalam hal busana dan tata rias yang mengandung ajaran kemataharian. Dan kita bisa lihat bagaimana sanggul orang Jawa itu dengan tusuk kondenya itu melambangkan tentang matahari. Banyak sekali cerita yang menyebutkan bahwa dulu banyak sekali wilayah-wilayah di luar negeri kita datang belajar ke negeri kita tentang ajaran kemataharian. Hingga ajaran-ajaran itu menyebar ke seluruh penjuru, di mana figur-figur orang yang penting itu selalu menggunakan simbol matahari. Negeri kita pernah sampai pada sebuah cerita sejarah bahwa semua bangsa pernah belajar dan berguru pada ajaran bangsa kita. Tapi apa yang terjadi? Sekarang banyak bangsa bukan berguru, malah seperti berlomba-lomba untuk mengganti kebudayaan bangsa ini. Repotnya dilakukan oleh sebagian para pewaris negeri ini sendiri. Mungkin pernah melihat foto-foto yang beredar di media sosial, bagaimana orang kebanyakan sekarang menari dengan budaya atau busana yang tidak pakem lagi. Ya, dicampur aduk dengan kebudayaan lain. Originalitas busana pada tari itu menurut saya sangat penting. Kenapa? Karena dengan busana yang meraga dalam setiap alur cerita yang dibawakan, penari bisa merasakan penyatuan ajining diri dan ajining raga dalam setiap peran yang dia bawakan, sehingga muncullah ruh yang membuat tarian itu menjadi hidup. Tidak semata-mata penari itu hanya membawakan pertunjukan. It's not just about a show. Tapi sang penari muncul menjadi sebuah ajaran itu sendiri. Penari ibarat seorang guru bagi penonton yang belajar mengenai kehidupan melalui apa yang dilihatnya. Itu baru dari sisi busana dan cerita tarinya. Belum lagi dari alat musiknya yang mengiringi. Di Jawa namanya gamelan. Jika diperhatikan, gamelan, suara gamelan itu mayoritas suaranya dengung atau denging. Walaupun ada kendang juga yang bunyinya tidak dengung ya. Namun mayoritas jika diperhatikan alat-alat musik gamelan itu jika dipukul suaranya mengeluarkan dengung atau denging. Nah, pertanyaannya kenapa sih nenek moyang kita itu membuat alat musik seperti itu? Itu bukan tidak pakai konsep loh. Dari salah satu yang saya pernah baca, nenek moyang kita itu tahu bahwa harmonisasi suara semesta itu pada frekuensi dan vibrasi yang jika didengarkan suaranya itu adalah dengung atau denging. Itu disusun atau dipakai oleh nenek moyang kita untuk mengiringi tari yang berisi ajaran luhur. Mungkin kita tidak percaya ya bahwa nenek moyang kita itu menggunakan frekuensi dan vibrasi tertentu sama atau seperti suara matahari. Jika tidak percaya, mari kita dengarkan bagaimana suara matahari yang sudah diolah oleh NASA sehingga menjadi gelombang yang bisa didengarkan oleh telinga manusia.
pasti Anda pernah mendengar suara denging di telinga Anda, dan itulah suara semesta pada frekuensi tertentu. Sampai di sini dan sampai ketemu di kajian berikutnya. Rahayu.